Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu dosen yang saya hormati dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Rizka Putri Ayunda, mahasiswa Master Program di Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya memiliki konsentrasi di bagian teknik eksplorasi minerba dan pada saat ini masih menjalani perkuliahan di semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian artikel ilmiah dengan judul From Responsible Research to Protected Research Data dengan topik yang saya pilih, saya sesuaikan dengan penelitian saya, yaitu From Responsible Protected Research Data, Machine Learning, Corrected Portable XMF for Ecological Risk Assessment in Acid Mine Drainage Area. Topik ini saya pilih karena menggabungkan 3 aspek yang sangat relevan dalam dunia pertambangan modern, yaitu yang pertama, pengelolaan lingkungan tambang melalui kajian acid mine drainage atau air asam tambang atau biasa disingkat sebagai AMD atau AAT di bahasa Indonesia. 2. Mengenai pemanfaatan teknologi Portable X-ray Fluorescence atau PXRF. Ketiga, penggunaan machine learning untuk meningkatkan kualitas analisis data. Selain membahas artikel ilmiah yang sudah dipilih sebelumnya, presentasi ini juga akan mengkaji aspek-aspek terkait dengan materi perkuliahan sebelumnya. Yang pertama, mengenai etika penelitian, kredibilitas publikasi, serta perlindungan data penelitian. Lanjut ke slide berikutnya, adapun outline presentasi kali ini mencakup beberapa submateri yang diantaranya secara umum membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi risiko etika, strategi pencarian artikel, evaluasi 3 artikel kandidat, pemilihan artikel utama, analisis penelitian yang bertanggung jawab, analisis reputasi publikasi, privasi data penelitian, cybersecurity, dan perencanaan proteksi data, dan di bagian akhir akan ada refleksi dan penarikan kesimpulan. Dengan alur ini, diharapkan kita dapat memahami tidak hanya isi penelitian, namun juga bagaimana penelitian tersebut dilakukan secara bertanggung jawab. Lanjut ke slide ketiga. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, topik penelitian yang saya pilih adalah Machine Learning Corrected Portable XMF for Ecological Risk Assessment in Acid Mine Drainage Area. Corrected di sini artinya adalah data portable XRF yang sudah diambil akan dikiakisi sebelum nantinya diproses dengan analisis machine learning yang pada akhirnya akan digunakan sebagai risk assessment ekologi dalam penentuan atau karakterisasi mengenai area yang mengalami air asam tambang. Adapun pemilihan dari topik ini didasarkan atas beberapa hal. Yang pertama, AMD atau Acid Mine Drainage merupakan salah satu dampak lingkungan paling penting dalam industri pertambangan. Kedua, pencemaran logam berat akibat AMD
dapat mempengaruhi kualitas tanah dan juga air. Ketiga, teknologi PXRF memungkinkan analisis unsur secara cepat di lapangan tanpa harus menunggu hasil laboratorium yang konvensional. Keempat, machine learning analysis dapat meningkatkan akurasi dan reliability dari pengambilan data PXRF. Dan yang terakhir, karena topik ini berada pada persimpangan antara teknik pertambangan, geologi, geokimia, lingkungan, dan juga data science, sifatnya sangat relevan dan juga reliable terkait dengan topik atau materi perkuliahan sebelumnya. Lanjut ke slide berikutnya. Adapun latar belakang dari analisis kali ini, acid mine drainage atau AMD terbentuk akibat adanya proses oksidasi dari mineral-mineral sulfida. Mineral-mineral sulfida seperti pirit akan bereaksi dengan oksigen dan juga air, sehingga menghasilkan larutan yang bersifat asam. Air asam ini mampu melarutkan berbagai logam dari batuan sekitarnya. Akibatnya, muncul beberapa dampak lingkungan antara lain kontaminasi tanah, kontaminasi air, baik itu air permukaan maupun air tanah, dan dampak lingkungan lainnya yang sifatnya jangka panjang. AMD atau air asam tambang ini menjadi isu global karena dapat tetap aktif bahkan puluhan tahun sejak aktivitas tambang berhenti. Adapun konteks penelitian, yang pertama terkait dengan istilah kontaminan. Kontaminan yang umum ada di area yang terjangkit dengan air asam tambang. Yang pertama adalah arsen AS, timbal Pb, zinc atau Zn, koper atau Cu, nikel atau Ni, dan juga manganes atau Mn. Unsur-unsur ini dapat bersifat toksik bila terakumulasi dalam lingkungan. Karena itu diperlukan metode yang cepat dan juga bersifat handal untuk mengkarakterisasi pencemaran yang nantinya diproyeksi akan terjadi. Disinilah teknologi PXRF dan juga machine learning menjadi sangat relevan bahkan sebelum proses penambangan atau aktivitas penambangan di satu area itu dimulai. Pendekatan ini dapat mempercepat proses pemetaan risiko lingkungan dibandingkan dengan analisis laboratorium yang sifatnya konvensional dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian selanjutnya akan membahas mengenai tipe-tipe dari data penelitian. Ada beberapa tipe data penelitian yang akan digunakan. Yang pertama adalah data lapangan yang mencakup contoh tanah, kedua contoh air, terakhir adalah koordinat-koordinat dari lokasi pengambilan data atau sampel. Kedua, data geokimia yang mencakup pengukuran PXRF maupun hasil uji kadar laboratorium. Ketiga, analisis data yang bentuknya sebagai output dari clustering atau proses machine learning sebelumnya. Kedua, indikasi resiko lingkungan. Dan yang terakhir adalah tipe data pendukung yang mencakup informasi geologi maupun data-data monitoring. Kemudian di slide selanjutnya akan membahas mengenai identifikasi resiko etika. Terdapat beberapa risiko etika yang dapat muncul. Yang pertama adalah manipulasi data, misalnya menghilangkan data-data yang tidak kita inginkan. Dua, merubah outlier. Dan typical potential exceptions-nya adalah pelaporan yang sifatnya selektif atau memilih data-data berdasarkan yang kita inginkan saja.
sehingga nantinya diharapkan hasilnya akan seperti yang kita mau atau kita harapkan. Yang selanjutnya adalah overclaiming, atau artinya contohnya menganggap bahwa output dari proses analisis machine learning itu sifatnya mutlak atau absolut. Padahal proses dari analisis uh, machine learning itu sendiri sangat dikontrol oleh input dari manusia. Jadi, maksudnya adalah tingkat atau error masih dapat terjadi. Kemudian selanjutnya, potensi ethical risk yang ada adalah pelanggaran kerahasiaan, yang mana contohnya adalah sharing data-data perusahaan tanpa adanya autorisasi. Terakhir adalah bias dari artificial intelligence, yang mana dataset-dataset yang digunakan bersifat tidak representatif atau hanya diambil dari training dataset dari AI. Risiko-risiko ini perlu diidentifikasi sejak awal agar penelitian tetap bersifat kredibel. Kenapa ethical risk harus di-manage? Jika etika penelitian tidak dijaga, dampaknya bisa sangat serius. Misalnya, keputusan lingkungan menjadi salah, kesimpulan ilmiah menjadi menyesatkan, kepercayaan publik menjadi turun, reputasi perusahaan yang kita ambil datanya menjadi rusak, munculnya konsekuensi hukum. Dalam industri pertambangan, keputusan yang didasarkan pada data yang tidak valid dapat mempengaruhi keselamatan, lingkungan, maupun investasi. Karena itu, peneliti harus menjunjung transparansi, kejujuran, dan juga akuntabilitas. Adapun artikel yang saya bahas kali ini berasal dari pencarian pada platform ScienceDirect dengan dua query utama dan juga query alternatif. Query utama yang saya gunakan terdiri atas 3 kata, portable XRF, acid main drainage, mining, dengan kombinasi boolean berupa AND. Sementara query alternatif yang saya gunakan adalah machine learning dan acid main drainage dengan gabungan boolean AND. Filter yang digunakan yang pertama adalah research article yang sifatnya open access, full text, yang diterbitkan pada tahun antara 2025-2026, sehingga diharapkan karena tahunnya masih 2 tahun ke belakang, penelitiannya masih bersifat up to date, dan berasal dari 2 major utama di lingkungan pertambangan, ini environmental science dan teknik pertambangan itu sendiri. Dari query pertama, diperoleh 4 artikel. Satu artikel yang saya pilih adalah artikel dari Lee dan kawan-kawan yang dipublikasikan tahun 2026. Kemudian dari alternatif query didapatkan 91 hasil, dan saya pilih 2 artikel terpilih, yaitu Bahtafar 2025 dan juga artikel dari Mogasen dan kawan-kawan tahun 2026. Selanjutnya, dilakukan seleksi berdasarkan relevansi topik penelitian. Ini bertujuan agar artikel yang dipilih benar-benar sesuai dengan fokus utama dari topik penelitian yang saya pilih, yaitu AMD, PXF, dan juga machine learning. Berikut adalah gambaran dari proses pencarian dengan menggunakan query pertama dan juga query kedua di platform ScienceDirect. Kemudian untuk pembahasan mengenai kandidat artikel pertama yang berasal dari Lee dan kawan-kawan tahun 2026. Artikel ini berjudul Improve Ecological Risk Assessment of Heavy Metal Contamination Using Machine Learning Corrected Portable XRF Measurements in a High Sulfur Mining Landscape. Adapun kekuatan dari artikel ini yang pertama, ia terfokus pada konteks AMD, menggunakan data primary yang diambil dari Portable XRF, menggunakan analisis machine learning berupa random forest, membahas environmental risk assessment, membahas key akuisisi sebelum data tersebut digunakan.
Namun kekurangan dari artikel ini yaitu hanya membahas dari satu area tambang saja. Berikut adalah abstrak dari paper yang saya cari atau menjadi kandidat artikel pertama ini. Selanjutnya untuk kandidat artikel kedua yang berasal dari Bahtavar dan kawan-kawan tahun 2025 berjudul Robust Prediction of Water Arsenic Levels Downstream of Gold Mines Affected by Acid Mine Drainage Using Hybrid Ensemble Machine Learning. Kekuatan paper ini yang pertama terkait dengan HMD, menggunakan machine learning, memprediksi arsenik yang terkandung dalam area yang terkontaminasi oleh air asam tambang. Kekurangan dari paper ini tidak menggunakan data PSRF. Berikut adalah abstrak dari paper yang saya pilih. Kemudian selanjutnya untuk kandidat artikel yang terakhir, kandidat artikel ketiga yang berasal dari Mogasen DKK tahun 2026 yang berjudul Smart Recovery of Rare Earth Elements from Acid Mine Drainage. Kekuatan dari artikel ini pertama, membahas mengenai AMD, membahas mengenai sustainability di area tambang, dan mengintegrasikan proses analisis data dengan menggunakan machine learning. Namun, paper ini juga memiliki kekurangan yang hanya terfokus pada resource recovery daripada risk assessment itu sendiri. Berikut adalah paper yang saya bahas, contoh abstraknya bisa dilihat pada slide ini. Selected artikel yang akan saya bahas adalah yang berasal dari Lee dan kawan-kawan tahun 2026 yang berjudul Improved Ecological Risk Assessment of Heavy Metal Contamination Using Machine Learning Corrected Portable XRF Measurements in a High Sulfur Mining Landscape. Paper ini mengintegrasikan secara langsung 4 pembahasan utama sesuai dengan judul penelitian atau topik penelitian saya. Yang pertama mengenai AMD, menggunakan Portable XRF, melakukan analisis machine learning, dan juga membahas risiko assessment atau manajemen risiko untuk lingkungan. Pengecekan mengenai kredibilitas artikel bisa dilihat dari pertama, publisher atau organisasi yang mempublikasi artikel tersebut. Dalam case ini semuanya dipublikasi oleh Elsevier. Kedua, paper yang saya pilih merupakan jurnal artikel, yang artinya paper ini telah melalui tahapan peer review yang cukup lama oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Selanjutnya dari metodologi. Metodologi yang digunakan seluruhnya bersifat reliable yang terdiri atas pengambilan sampel soil, validasi laboratorium, pengukuran dengan menggunakan portable XRF, pemodelan dengan random forest, dan adanya risk assessment environment atau ekologi. Adapun keunggulan dari paper yang terpilih dari Lee dan kawan-kawan ini, yang menggunakan metodologi yang jelas, proses atau alurnya jelas, dan memiliki relevansi ke aspek lingkungan yang sangat jelas pula. Adapun limitasinya hanya dilakukan di area satu saja atau satu area tambang saja, yang mana memungkinkan masih diperlukannya validasi di deposit atau area tambang lainnya. Kemudian masuk ke responsible research analysis. Prinsip responsible research atau penelitian yang bertanggung jawab terlihat pada artikel yang terpilih dalam wujud 1. Pencatatan data yang sifatnya jujur, metodologi yang transparan, adanya dokumentasi prosedur kiakisi, reporting dari limitasi sangat jelas dibahas di dalam paper. Dan juga yang terakhir adalah workflow yang sifatnya dapat diulang kembali atau reproducible. Poin penting yang perlu ditekankan adalah bahwa peneliti tidak boleh memanipulasi data untuk mendukung kesimpulan tertentu.
Bahkan hasil yang tidak sesuai atau negatif pun perlu dilaporkan. Hal ini merupakan fondasi utama dari keilmiahan penelitian kita. Kemudian masuk ke analisis reputasi publikasi. Seperti yang sudah dibahas sedikit sebelumnya, karakteristik publikasi yang bereputasi antara lain adanya peer review, kesesuaian dengan bidang ilmu, memiliki kebijakan etika, metodologi yang transparan, dan memiliki kontribusi ilmiah yang jelas. Adapun risiko-risiko yang harus dihindari yang pertama, plagiarisme, fabrikasi data atau data buatan, pelaporan yang selektif, sitasi yang tidak tepat, dan penarikan kesimpulan yang sifatnya overclaiming. Artikel yang dipilih memenuhi sebagian besar karakteristik publikasi yang bereputasi. Kemudian terkait dengan privasi data penelitian, tidak semua data penelitian sesungguhnya dapat dibagikan ke publik. Data-data yang dapat dibagikan antara lain artikel publikasi, metodologi, dan juga hasil penelitian secara umum. Artikel yang sifatnya terbatas antara lain dataset geokimia yang sudah diproses, output dari proses analisis machine learning. Adapun dua jenis privasi data penelitian lainnya adalah data yang sifatnya sensitif, misalnya database geokimia yang sifatnya raw, file mentah PXF yang belum divalidasi, yang masih ada di dalam alat, dan juga yang terakhir adalah sertifikat laboratorium. Kemudian terakhir, data yang sifatnya rahasia, antara lain koordinat dari lubang-lubang pengumpulan yang data yang kita ambil, model sumber daya, laporan internal perusahaan. Sebagai ahli geologi, aspek ini sangat relevan karena sebagian besar data eksplorasi merupakan aset dari perusahaan itu sendiri. Kemudian masuk ke cyber security dan perencanaan data proteksi. Potential cyber risk atau potensi dari risiko cyber, risiko di dunia maya. Yang pertama adalah adanya phishing, serangan dari virus atau ransomware, pencurian akun, atau adanya sharing dari data kita tanpa adanya autorisasi. Adapun perencanaan proteksi yang dapat kita lakukan yang pertama adalah adanya atau penggunaan multifactor authentication, penggunaan password yang kuat, enkripsi, kontrol akses, adanya backup secara berkala, penggunaan penyimpanan di cloud atau di internet, dan juga kontrol versi. Cyber security sendiri kini menjadi bagian penting dari tata kelola penelitian. Kemudian di slide ini akan dibahas mengenai akses data management. Akses data hanya diberikan kepada mahasiswa peneliti, dosen pembimbing, tim penelitian, maupun personal perusahaan yang berwenang. Sedangkan pihak luar tanpa izin tidak diperbolehkan mengakses data. Hal ini bertujuan untuk menjaga confidentiality, integritas, dan juga ketersediaan dari data. Tiga prinsip ini dikenal sebagai CIA, Triad, dalam keamanan informasi. Dan next slide. Berikut adalah contoh penyampaian pesan akademik profesional kepada dosen. Dear lecturer, I selected the article by Lee et al. 2026 because it integrates portable XRF, machine learning, and ecological risk assessment within a mining environment. I would appreciate your feedback regarding the suitability of the selected article and whether the ethical publication and data protection consideration have been adequately addressed. Thank you for your guidance. Intinya, di bagian ini saya akan meminta masukan mengenai kesesuaian artikel yang dipilih,
kecukupan analisis dari etika penelitian, dan yang terakhir adalah kecukupan aspek perlindungan data. Dari aspek kesesuaian artikel yang dipilih, ini telah mengintegrasikan topik atau major hal yang terkait dengan topik penelitian saya yang mencakup PSF, machine learning, dan asesmen lingkungan, yang mana sangat relevan dengan AMD dan juga evaluasi resiko lingkungan. Menggunakan metode yang sifatnya sudah robust, yang sudah divalidasi, dan adanya penggunaan laboratorium data, dan yang terakhir adalah sudah dipublikasi di jurnal yang bereputasi. Kedua, untuk kecukupan analisis etika penelitian, artikel yang terpilih dari Lee 2026 sudah di peer review di dalam jurnal yang bereputasi, menggunakan metode yang transparan dan sifatnya bisa dibuat kembali atau reproducible. Dan aspek yang lainnya terkait dengan kecukupan analisis etika, di dalam paper ini juga ada citasi atau referensi acknowledge sudah dilakukan dengan benar dan baik. Selain itu juga tidak ada indikasi misconduct dari secara etik atau konflik interest di dalam penelitian ini. Dan yang terakhir, kecukupan aspek pelindungan data. Misalnya data-data sensitif sudah disimpan secara baik, aksesnya sudah dilimitasi, dan autorisasi diberikan kepada personal inti saja. Hal ini sudah sesuai dengan atau comply dengan proses-proses legal proteksi aturan-aturan yang ada. Feedback akademik sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas penelitian. Kemudian di akhir dari presentasi saya, mungkin saya akan melakukan sedikit refleksi. Dari kajian ini, saya memperoleh beberapa pelajaran penting. Pertama, teknologi canggih saja tidak dapat menggantikan integritas penelitian. Kedua, machine learning hanya sebaik dari kualitas data yang digunakan. Oleh sebab itu, proses kiakisi atau validasi data menjadi sangat penting. Ketiga, penelitian harus transparan dan dapat dibuat ulang atau direproduksi. Keempat, data pertambangan memiliki nilai tinggi sehingga perlu dilindungi. Kelima, peneliti yang bertanggung jawab dan cyber security harus berjalan bersamaan. Terakhir, kesimpulan dari materi kali ini, yang pertama, AMD masih menjadi tantangan lingkungan utama dalam pertambangan. Kombinasi PSF dan machine learning dapat meningkatkan penilaian risiko lingkungan. Praktik penelitian yang etis sangat penting untuk menjaga kredibilitas hasil. Keempat, publikasi bereputasi memberikan dasar ilmiah yang kuat. Kelima, data penelitian harus dilindungi melalui tata kelola dan cyber security yang baik. Pesan utama dari presentasi kali ini, good research atau penelitian yang baik sifatnya harus responsible, bertanggung jawab, reputable, bereputasi, protected atau terjaga. Kemudian di akhir sesi ini, berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.